Assalamualaikum guys, apa kabar nih? Semoga kalian baik-baik aja ya. Dan ketemu lagi sama gue di Zaini Yahya. Basreng anjing. Basreng anjing. Burung goblok basreng si anjing. Boleh kan goblok. Di kesempatan kali ini gue akan mereview dan sekaligus membahas sebuah film yang konon katanya diangkat dari kisah nyata yang bergenre biografi horor drama, yaitu Lord of Chaos tahun 2018. Film ini menceritakan tentang band black metal Mayhem yang diketahui sampai saat ini band tersebut dianggap band paling mengerikan sepanjang masa, dikarenakan pendirinya memiliki kisah yang sangat mengerikan dan juga amat tragis. Oke ngap, daripada penasaran, sering depo, banyak rungkat dan gak pernah maksuin, langsung aja ke pembahasannya. Di awal film tertulis bahwa film ini diangkat dari kisah nyata dari sebuah buku dengan judul yang sama, yaitu Lord of Chaos. Diikuti dengan penelitian sejelas dan sedetail mungkin yang menggambarkan kekerasan provokatif. Dan tidak disarankan untuk menirunya karena film ini untuk mengetahui motif di balik kegiatan menyimpang anak muda, khususnya di dalam komunitas black metal. Demi mencegah meningkatnya tradisi tersebut, pada tahun 1987 di Norwegia, seorang remaja bernama Øystein Arsen yang biasa dipanggil Euronymous sedang mabar bersama teman-teman bandnya di rumah yang memiliki julukan masing-masing, yaitu Necrobutcher di bass dan juga Mayhem di bagian drum. Euronymous menamai band black metal mereka dengan sebutan Mayhem Emotion. I'm Øystein Arsen, aka Euronymous. This is my story. It was all about having fun, getting drunk, and loud music. Seperti keluarga normal pada umumnya, ngap Euronymous memiliki orang tua dan juga seorang adik. Namun sejak remaja, Euronymous sudah tergila-gila dan terobsesi dengan yang namanya kekacauan, penderitaan, kematian, iblis, setan, dan sejenisnya. Mereka bertiga pun memiliki teman baru yang dipanggil Metalian, dan hari demi hari dilalui dengan berbuat apapun sesuka hati mereka. Tak lama setelah itu, sang drummer Mayhem pun cabut dari band dan digantikan oleh Jan Axel alias Hellhammer. Dengan personil-personil tergegenya, Euronymous pun sangat yakin bisa mengubah dunia permetalan dengan musik black metal mereka. Namun karena mereka masih butuh seorang vokalis, Euronymous pun membuka lowongan bagi siapapun yang memiliki aura rungkat dan suara yang seringai. Sampai suatu hari, seorang pria asal Swedia berminat join ke band Mayhem. Bukan hanya mengirim kaset rekamannya, tapi pria ini juga mengirim bangkai tikus yang disalib. Ah, gila sih ini mah. Pria basreng ini bernama Pelle Ohlin dan ingin dipanggil Death atau kematian. Betapa terkejutnya mereka mendengar suara rekamannya yang sangat memukau dan gak pakai banyak bacot. Death pun langsung diterima. Singkat waktu, Death yang udah sampai di Norwegia dijemput oleh Euronymous dan terlihat dia sangat tertarik dengan bangke ataupun kematian. Don't you puke in my dad's car. We never heard anyone sing like that. But he called himself dead. Sejak saat itu, band Mayhem pindah ke sebuah villa di Kraktor, Norwegia yang sangat jauh dari pemukiman. Tujuan mereka ke sana agar bisa menyendiri dan fokus dengan musik iblis mereka yang suram. Dengan rambut serba gondrong, mereka pun berlatih sambil ditemani oleh Metalian yang selalu mendukung dan merekamnya. Singkat waktu, setahun pun berlalu dan persahabatan mereka berlima semakin dekat. Usut punya usut, waktu masih culun, si Death sering dibully sampai hampir mati. Dan sejak saat itu dia mengabdikan hidupnya untuk kematian. Death yang sangat membenci kucing selalu membunuh kucing-kucing yang dia lihat, bahkan digantung, dijadiin pajangan di kamarnya. Psikopat ini mah basreng. Malam itu mereka pun mengadakan pesta bersama teman-teman Mayhem dan Euronymous sama si Death memakai make up corpse atau make up hitam putih. Layaknya mayat pucat yang sering digunakan band-band metal di sana. Euronymous sempat berkenalan dengan seorang wanita bernama Anne Merritt dan gak lupa mereka menyetel musik metal sambil juga melakukan kegiatan setan seperti kobam, narkoba, judi slot, dan basreng anjing. Di keesokan paginya setelah sadar dari teler, band Mayhem akan melakukan konser di hadapan para penggemar black metal. Death pun mengeluarkan suara screamnya diiringi musik keras khas Mayhem tentunya, sambil menggantung pala bagong di sebelahnya. Sementara itu Metalian terus merekam aksi panggung teman-temannya dan penonton pun sangat menikmati penampilan mereka. Dengan sablengnya tanpa memberitahu teman-temannya terlebih dahulu, Death menyayat kedua tangannya sendiri
Dan yang lebih sableng lagi, penonton sangat menikmati ketika darahnya muncrat ke wajah mereka. Di akhir pertunjukan, Dead melempar kepala bagong mentah dan beberapa penonton langsung mukbang berjamaah pala bagong mentahnya. Setelah konser selesai, mereka pun makan malam. Sementara Dead agak pucat karena kehilangan banyak darah dan menutup luka-lukanya hanya memakai isolasi. Aduh. Di warkop itu seorang penggemar Mayhem garis keras bernama Christian atau biasa dipanggil Fark mengungkapkan kekagumannya kepada mereka. Tapi Euronymous yang terlihat tulisan band Scorpion di jaketnya menganggap Fark adalah fans band rock Scorpion dan kekagumannya tadi hanya sekedar mulut manis belaka. Beberapa hari kemudian, Dead yang sudah pulih dan lagi sendirian di villa merasa sakau dengan darahnya sendiri. Secara sadar, Dead pun kembali menseset tangannya lagi dan kali ini jauh lebih dalam dan panjang. Tapi karena merasa belum puas, Dead malah menggorok lehernya dan akhirnya bunuh diri dengan menembakkan senapan tepat di kepalanya. Sakit sih ini mah. Di sisi lain, Euronymous yang baru OTW dari rumah orang tuanya ke villa melempari jendela kamar Dead agar membukakan pintu karena dikira masih tidur ya kan. Tapi karena nggak ada respon, Euronymous pun masuk lewat jendela lantai 2. Dan betapa terkejutnya dia melihat Dead yang udah tewas dengan sangat mengenaskan tanpa alasan yang jelas. Menurut Mbah Google Ngap, Dead bunuh diri karena merasa dirinya bukan manusia, melainkan makhluk dari dunia lain dan mendapat penglihatan jika darahnya membeku di pembuluh darah. Dan dia tahu dia akan segera mati. Dan gua nggak tahu arah pikirannya Ngap ini gila sih. Awalnya Euronymous mau telepon polisi, tapi tiba-tiba dia mengurungkan niatnya lalu pergi ke sebuah toko untuk membeli kamera. Ternyata kamera itu digunakan untuk memfoto jasad si Dead tanpa perasaan takut atau berduka sama sekali. Dan foto itu akan ia gunakan sebagai sampul album lagunya nanti. Sama gilanya guys. Ketika Hellhammer dan Necrobutcher tahu Dead telah tewas, Euronymous malah memberikan kepingan tulang tengkoraknya Dead yang dijadikan kalung dan wajib dipakai oleh mereka. Mendapatkan kalung itu, Hell merasa bisa tampil lebih keren, namun berbeda dengan Necrobutcher yang langsung menolaknya karena mereka harusnya berduka atas kematian temannya. Dan dia menganggap Euronymous semakin edan. Karena tidak suka dengan pembangkangan, Euronymous pun mengeluarkannya dari band dan mengusirnya dari sana. Emma wearing that shit is sick. Dead. Oh. You're fired. Get out of my face. You're going too far. Setelah mayat dikubur, mereka pun pindah dari villa itu. Lalu Euronymous membuka toko kaset dan juga label rekamannya sendiri yang merupakan salah satu mimpinya selama ini dengan bantuan modal dari sang bapak. Orang-orang pecinta black metal selalu datang ke sana karena dianggap tongkrongan bagi para iblis. Di bawah toko tersebut, Euronymous telah membangun sebuah tempat rahasia yang dikhususkan bagi bocah tongkrongannya yang diberi nama Black Circle. Sampai suatu hari, Fark datang ke toko itu. Mereka pun ngobrol-ngobrol dan Fark memberikan rekaman musik band solonya kepada Euronymous yang bernama Burzum. Berharap bisa masuk ke dalam label milik Euronymous, sama halnya seperti Dead dahulu. Euronymous terkesima dengan karya musik Fark dan akan memasukkan musik Burzum ke dalam labelnya. Tapi karena gak punya modal untuk buat label rekaman, Fark pun akan minta modal ke ibunya demi membantu Euronymous menggapai mimpi-mimpinya. Sementara itu teman Euronymous yang sudah dianggap keluarga sendiri bernama Faust, setiap hari hobinya nonton film-film sadis di dark web atau sejenisnya lah ya, yang membuat Faust kepo bagaimana rasanya menusuk seseorang. Tak lama kemudian, segumpal paket datang ke toko yang ternyata itu adalah album mereka. Namun tulisan di covernya diganti oleh Euronymous tanpa sepengetahuan Fark, yang tentunya membuat dia agak jengkel ya kan. Ditambah lagi Euronymous juga sering tidak menganggap kontribusi musik buatannya Fark dan juga tidak mendengarkan ide-ide Fark untuk memasarkan album mereka. Changed it, cause it's better with black. I guess I could have some. Please feel free. Look. Agar album lagu bisa dikenal banyak orang dalam waktu singkat, Fark pun menggunakan cara yang sangat tidak biasa, yaitu dengan membakar sebuah gereja. Fark telah terinspirasi dari kata-kata Euronymous yang pernah mengatakan bahwa gereja telah mencuci otak masyarakat karena telah menyebarkan kebaikan palsu bagi manusia. Aduh.
Sebuah pola pikir yang sangat-sangat menyimpang ya ngap. Berita kebakaran itu pun menyebar dan Euronymous and the gang sangat bahagia karena mereka tahu itu pasti ulah si Falk untuk mempromosikan album mereka. Police suspect the fire was deliberate. Sejak saat itu, Falk berubah menjadi pribadi yang semakin kacau, brutal, beringas, dan selalu ingin lebih baik dari Euronymous. Banyak gereja yang terus dibakar olehnya, dan yang semakin dikenal orang bukan band Mayhem melainkan band Burzum. Di suatu malam, Falk mengajak Euronymous membakar gereja bersama-sama, yang kali ini bukan dengan korek merek Tokai, melainkan Falk membawa songgok bom. Namun sayangnya bom itu error dan gagal meledak. Lalu mereka pun akhirnya memakai cara manual, yaitu dengan membakar kitab-kitab di sana. Keesokan harinya, di rumah Euronymous menonton berita kebakaran gereja bersama bapaknya, yang mana kedua orang tuanya jelas tidak tahu jika anaknya lah pelaku kebakaran itu. Di lain sisi, Faust yang baru keluar dari rumah ortunya sengaja menggoda seorang pria paruh baya yang hombreng. Dia membawa pria itu ke semak-semak yang jauh dari keramaian. Dan ternyata, tanpa rasa bersalah sedikit pun, Faust menusuk pria itu berkali-kali hingga dia tewas. Hanya karena penasaran bagaimana rasanya menusuk orang. Gue jadi ngeri kalau ada orang kayak gini nih. Betapa terkejutnya Euronymous dan Falk ketika mengetahui Faust telah membunuh seseorang tanpa sebab. Tapi seperti sebelumnya, mereka sangat bangga dengan tindakan Faust yang dianggap cerdas dan bahkan diucapin selamat. Malam harinya mereka bertiga pun kembali membakar gereja. Namun kali ini ada dua polisi yang berjaga dan langsung mengejar. Untungnya mereka bertiga masih berhasil kabur dan bertemu dengan kelompok Black Circle di sebuah tempat. Dari yang awalnya hanya band black metal biasa, mereka berubah menjadi pemuja setan, pembunuh, dan juga kriminal. Euronymous pun berpikiran perbuatan mereka cepat atau lambat akan diendus oleh pelokis, yang mana hal itu membuatnya semakin parno jika polisi sedang mengawasi toko kasetnya. Maka dari itu, Euronymous akan kembali fokus dengan karyanya. Dia akan membuat album dengan versi yang panjang dan meminta bantuan si Bondon and Merritt untuk foto di cover sebelumnya nanti. Namun entah kenapa Euronymous masih belum bisa tenang dan selalu kepikiran sahabatnya, yaitu almarhum Dead. Karena masih belum puas, Falk berencana untuk meledakkan katedral terbesar di Norwegia dan memaksa Euronymous untuk membantunya. Namun Euronymous yang mulai merasa tindakan mereka sudah kelewat batas menolak permintaan Falk dan mereka pun sempat berdebat. Band Mayhem akhirnya merekam lagu baru untuk album panjangnya dengan Falk yang telah direkrut menjadi basis dan vokalis baru mereka bernama Occultus. Beberapa hari setelahnya, Falk menelpon Euronymous untuk mengabarkan bahwa dia akan memberitahu publik terkait perbuatannya selama ini dengan tetap merahasiakan identitasnya. Tujuannya adalah untuk mengenalkan komunitas mereka, yaitu Black Circle, ke khalayak luas. Teknik marketing psikopat ini mah. Euronymous pun berusaha melarang perbuatan bodohnya Falk karena polisi sudah mulai mengawasi mereka. Tapi Falk nggak peduli dan akan tetap melaksanakan rencananya. Police following me, they're probably outside your window now. They need to know what we've done, that we intend to do more. We have to introduce them to the Black Circle. To the press, we have to take this to the next level. Okay, just do as I say, Varg. Falk akhirnya memanggil salah satu media online dan dia menyamarkan dirinya dengan nama Basreng. Tanpa rasa takut sedikit pun dia mengaku jika yang membunuh bapak-bapak hombreng dan membakar gereja adalah dirinya beserta kelima temannya, yang mana kelompok mereka biasa dipanggil Black Circle. Alasan Falk dan kawan-kawan membakar gereja adalah karena mereka pemuja setan. Falk ingin pengakuannya disebar dan media pun memfotonya dengan beragam gaya untuk dijadikan foto di koran maupun di berita. Know who's responsible for the recent church burnings and blow up the biggest cathedral in all of Norway? Like to burn down churches. Isn't it obvious? No, not at all. Yeah. Perfect.
Fuck yang saat itu masih berumur 19 tahun akhirnya ditangkap. Namun karena polisi tidak memiliki bukti kuat jika dialah pelakunya, Fuck pun akhirnya dibebaskan begitu aja. Sementara itu Euronymous yang takut ketangkep menutup toko kasetnya, lalu mengatakan kepada Faust bahwa dia akan menyiksa dan membunuh Fuck yang telah mengacaukan semuanya. Gak lama kemudian, Euronymous mendapatkan telepon dari kantor majalah bernama Gaul di London, yang mana majalah Gaul memang membahas musik-musik beraliran rock metal dan sebagainya. Mengetahui itu, Euronymous yang gak ingin kalah saing dengan Fuck pun mulai memamerkan dirinya. Mulai dari memamerkan bahwa dia sang kreator black metal Norwegia, pemimpin Black Circle, dan juga memamerkan tengkorak Death yang dijadikan kalung. Bahkan dia sempat memakan otaknya Death. Padahal yang sebenarnya Euronymous saat itu merasa terpukul dengan kematian temannya, dan semua yang dikatakan cuman biar kelihatan keren aja ya ngap ya. Sejak saat itu black metal Norwegia menjadi sangat-sangat terkenal karena masuk ke majalah Gaul. Setelah itu Fuck pun mendatangi Euronymous di sebuah warkop hanya untuk memaki-makinya. Fuck mengatakan jika nama Euronymous ada di majalah dan dipuji-puji. Namun foto sampulnya adalah foto Fuck, yang mana artinya Fuck menyadari betapa inginnya Euronymous dipuji oleh banyak orang dan juga dianggap menjadi otak dibalik semua kebrutalan yang terjadi. Menurut Fuck, Euronymous adalah orang munafik karena sekarang dia mementingkan ketenaran layaknya orang-orang normal pada umumnya. Padahal sebagai black metal Norwegia sejati, musik Euronymous harusnya diperuntukkan beberapa orang terpilih saja, nggak perlu tuh yang namanya menjadi populer. Maka dari itu Fuck cabut dari posisi band di band Mayhem dan akan mengembangkan band Burzumnya dengan labelnya sendiri. For everything. You think you're the brain behind it all? Ever because I talked to the press and now you're taking credit for that. I'm gonna release my music on my own label. I don't need you and you're a hypocrite. We should be making a select few. Fake as everything else with you. Di lain tempat, Faust yang sedang berjalan dengan partnernya, sebut aja dia Basreng, memberitahu bahwa Euronymous sempat mengatakan jika dia ingin menyiksa dan membunuh Fuck. Sementara itu Euronymous yang ingin memperbaiki hubungannya dengan Fuck menuliskan sebuah surat kontrak yang berisi bahwa seluruh hak-hak musik dan rekaman karya dari Burzum akan diserahkan sepenuhnya kepada Fuck, bukan atas nama labelnya Euronymous lagi. Euronymous juga berjanji akan segera membayar hasil penjualan musik ketika masih ada di label miliknya. Di akhir surat, Euronymous ingin masalah mereka bisa selesai dan berharap label musik milik Fuck nantinya bisa berhasil. Agar bisa melupakan masa lalunya yang sangat rungkat, Euronymous meminta Bondonia and Merit datang ke apartemen untuk memotong rambut gondrongnya. Sekarang, Euronymous pun memiliki tampilan baru dengan rambut cepmek dan memakai kemeja biasa layaknya mas-mas berangkat kerja. Bye. Saat di rumah, Fuck yang lagi nyantai mendapatkan info dari si Basreng bahwa Euronymous berencana membunuhnya. Yang mungkin itu hanya sekedar candaan aja, kata si Basreng. Namun sayangnya, Fuck sudah sangat emosi dengan Euronymous, menganggap candaan itu akan benar-benar terjadi. Tak lama kemudian surat pun sampai dan dibaca oleh Fuck. Setelah dibaca, bukannya berdamai, Fuck malah menganggap surat itu hanyalah akal-akalan Euronymous aja. Dia pun mengambil sebilah pisau dan mengajak Basreng pergi ke apartemen Euronymous. Said Oyston was going to attack. I don't think he means it. Friends. Setelah menempuh perjalanan ratusan kilometer, sampailah Fuck di apartemen Euronymous saat tengah malam. Fuck beralasan pergi ke sana jauh-jauh untuk mengembalikan surat kontraknya, dan Euronymous pun akhirnya mempersilahkan dia masuk. Fuck yang selalu curiga dengan gerak-gerik Euronymous mulai menuduhnya yang enggak-enggak, dan inilah yang terjadi. To be my friend so you can hit me off. Oh, shut the Okay. Fuck yang sudah dikuasai oleh amarah dan terbutakan oleh gelapnya iblis-iblis rungkat menusuk sahabatnya berkali-kali hanya karena mengira dia yang akan dibunuh. Mirisnya lagi, Euronymous malah menganggap kalau Fuck menusuknya hanya sekedar bercanda aja, karena mengira sahabatnya Fuck akan menyebarkan rumor hampir membunuh Euronymous untuk membuat nama mereka berdua semakin terkenal. Intinya, Euronymous masih memperdulikan karir Fuck meskipun sudah ditusuk beberapa kali. Tapi yang ada, Fuck semakin emosi karena Euronymous terlalu banyak ngomong. Dan terlihat betapa psikopatnya Fuck karena dia telah mengambil kunci pintu apartemen dan sempat-sempatnya minum susu dulu sambil membiarkan temannya menderita kesakitan.
Dengan sikap dan ekspresi yang dingin, Falk terus menusuknya berulang-ulang kali. Bahkan Nini yang tinggal di apartemen sebelah aja nggak berani menolongnya. Big plan now, genius. Euronymous yang sudah ditusuk belasan kali pun terkapar di tangga apartemen. Namun Falk yang masih belum puas masih terus menusuknya. Meskipun Euronymous sudah tidak berdaya dan akhirnya dia pun mati konyol di tangga. Toby, you're my friend. Why did you do this? Said you were going to kill me. Setelah insiden mengerikan tersebut, polisi pun datang melakukan olah TKP dan menemukan sidik jarinya si Falk di pegangan tangga. Berita pun menyiarkan pembunuhan yang sangat keji tersebut. Dan tak lama kemudian, Falk akhirnya ditangkap, begitu pula dengan Paus dan juga si Basreng. Keluarga Euronymous sangat terpukul mengetahui kematian putranya terlebih kekasihnya, Anne Merritt. Dan inilah akhir kisah yang sangat tragis musik pendiri band black metal Mayhem, pemimpin grup pemuja Satan, Black Circle Oyston atau yang biasa dikenal dengan nama Euronymous. Whole new musical genre, Ouijan black metal. I had my own record store. I had my own record label. I'm Euronymous, infamous black metal band in the world. Have you done lately, poser? Oke ngap, terima kasih buat kalian yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.